Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini, Bapak sebelum ke pembelajaran dimulai, Bapak akan menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Allahu Akbar. Satu sindang rasa keren. Luar biasa sekali pada hari ini kalian semua tampak terlihat semangat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang menyambut usia baligh pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 serta di fase B. Selanjutnya, pada pencapaian pembelajaran kali ini Bapak harapkan kalian minimal 2 yang dapat dipahami atau yang dapat dikerjakan. Yang pertama, kalian mampu mengemukakan tanda-tanda usia baligh atau tanda kedewasaan, baik dari menurut ilmu fikih, ilmu biologi. Terus yang kedua, Bapak harapkan kalian mampu membuat mind mapping. Apa sih itu mind mapping? Jadi mind mapping itu adalah bentuk sederhana dari semua pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini, khususnya dalam pelajaran menyambut usia baligh. Jadi ada 3 yang Bapak akan jelaskan, yaitu tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih, ilmu biologi, dan kewajiban setelah usia baligh. Terus apa saja tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran kali ini Bapak harapkan kalian mampu menyebutkan tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih, tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi, serta Bapak harapkan kalian semua mampu membiasakan kewajiban setelah usia baligh. Apa saja kewajiban setelah usia baligh? Diantaranya yaitu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab terhadap orang lain, diri sendiri, tugas-tugas, dan yang lain sebagainya. Coba kalian semua perhatikan gambar di atas, gambar di depan. Menurut kalian sekarang berada di fase mana? Apakah fase bayi, anak-anak, atau sudah besar, dewasa, terus sampai tua? Nah, jadi kalian semua berada di fase ketiga, yaitu tanda-tanda beranjak dari anak-anak ke dewasa, antara anak-anak ke dewasa. Kalian di sini pasti sudah mengalami yang namanya fase bayi dan fase anak-anak. Dan nanti kalian juga akan mengalami fase dewasa sampai fase tua. Jadi kalian sekarang berada di fase besar atau beranjak dari anak-anak ke dewasa. Kalian harus bisa memanfaatkan usia kalian dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Untuk selanjutnya, berapa umurmu? Oke, ada yang 13, ada yang 12, ada yang Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perkembangan tumbuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4? Pastinya ada perubahan. Perubahan apa saja? Yaitu merupakan perubahan fisik atau mental, seksual, perkembangan usia, serta suara kalian sekarang sudah semakin besar untuk laki-laki dan mulai nyaring untuk perempuan. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia baligh yang sangat penting, karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia baligh. Jadi kita setelah memasuki usia baligh, kita mempunyai kewajiban dan larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang telah mencapai usia baligh. Terus Bapak ingin bertanya, di sini ada yang tahu apa sih itu baligh?
Oke, benar. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Dapat dipahami di sini, balik merupakan istilah hukum Islam yang menunjukkan seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab, secara bahasa memiliki arti sampai. Nah, jadi balik itu merupakan berasal dari kata Arab, bahasa Arab yang memiliki arti sampai. Sampai mana? Yaitu maksudnya adalah telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Untuk selanjutnya, apa saja sih tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah perbuatan baik dan buruk kalian sudah bisa membedakannya? Oke, bagus. Bapak ingin bertanya lagi, apakah berbakti kepada orang tua perbuatan baik atau buruk? Oke, benar sekali. Itu merupakan perbuatan baik. Terus Bapak ingin bertanya lagi, apakah berbohong itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Oke, berbohong itu merupakan perbuatan yang buruk. Terus apa saja sih tanda-tanda bagi laki-laki atau bagi perempuan apabila sudah memasuki usia balik atau memasuki kedewasaan menurut ilmu fikih? Jadi untuk laki-laki telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Bapak ingin bertanya sekali lagi. Untuk laki-laki, apakah kalian sudah mengalami mimpi basah? Oke, sebagian ada yang sudah, sebagian ada yang belum. Terus untuk perempuan, usia minimal 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Mungkin sebagian dari perempuan di sini ada yang sudah mengalami menstruasi maupun yang belum. Pasti semua akan mengalami seperti ini. Bagi laki-laki akan mengalami mimpi basah dan bagi perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Pak, bagaimana apabila kita sebelum 15 tahun atau sebelum 9 tahun kita sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan? Nah, itu merupakan pertanyaan yang bagus. Jadi, apabila kalian sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi atau haid bagi perempuan, kalian sudah disebut atau sudah dinamakan baligh atau sudah dinamakan dewasa. Jadi kalian harus melaksanakan semua perintah yang Allah berikan dan menjauhi semua larangan yang telah Allah berikan. Sampai sini paham? Oke, terima kasih. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki pernah mengalami mimpi basah. Yang kedua, tumbuh jakun. Jakun itu letaknya di tenggorokan. Yang ketiga, suara semakin memberat. Yang keempat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Misalnya, tumbuh rambut di bagian ketiak. Tumbuh rambut nanti karena apabila sudah dewasa akan tumbuh rambut di kumis dan juga jenggot. Dan yang terakhir akan tumbuh rambut di sekitar daerah kemaluan atau kelamin. Untuk perempuan, sekarang untuk wanita, yang pertama mengalami menstruasi atau haid, keluar darah kotor. Jadi kalian nanti perempuan jangan kaget apabila mengalami atau keluarnya darah di kelamin kalian. Jadi itu merupakan tanda wajar atau merupakan sunatullah yang telah atau yang akan pasti semua perempuan melaksanakannya atau mengalaminya. Jadi tenang saja, kalian tidak boleh takut, berarti itu tandanya kalian sudah balik. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian
tubuh tertentu. Sama seperti laki-laki, mungkin perbedaannya tidak akan tumbuh rambut atau sebagian tidak akan tumbuh rambut di kumis atau di jenggot. Jadi di bulu ketiak kalian akan mengalami tumbuh bulu atau rambut, serta di daerah sekitar kemaluan pasti kalian akan tumbuh rambut atau bulu. Yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Nah, jadi ketika perempuan sudah memasuki usia balik, kalian perempuan akan tumbuh yang namanya payudara. Payudara merupakan daerah sensitif bagi perempuan. Jadi apabila ada orang yang ingin menyentuh daerah sensitif kalian, terutamanya di payudara, itu kalian langsung lari saja dan melapor ke Bapak Ibu guru. Sampai sini paham? Oke, terima kasih. Selanjutnya, suara nyaring. Nah, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki suara semakin dewasa akan semakin berat. Untuk perempuan suaranya akan semakin nyaring dan merdu. Terus Pak, bagaimana apabila kita sudah mengalami fase atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih, apakah kita wajib melaksanakan sholat? Itu akan kita bahas nanti. Sebelum ke kewajiban yang akan kita laksanakan ketika sudah memasuki usia balik, kita harus mengetahui dulu apa saja atau bagaimana ketika akan melaksanakan kewajiban ketika sudah memasuki usia balik, yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi janabat. Oke, jadi pengertian mandi wajib atau mandi janabat merupakan proses pembersihan fisik yang menjadi kewajiban seorang muslim. Perlu digarisbawahi, di sini merupakan kewajiban. Jadi apabila kalian sudah mengalami tanda-tanda balik menurut ilmu biologi atau ilmu fikih, kalian harus melaksanakan yang namanya mandi wajib. Untuk apa sih tujuannya, Pak? Untuk membersihkan dan mensucikan tubuh dari hadas besar. Nah, jadi mimpi basah serta menstruasi dan nifas untuk yang sudah melahirkan itu merupakan hadas besar. Jadi harus disucikan dan dibersihkan oleh mandi wajib. Bagaimana Pak cara atau tata cara mandi wajib? Di sini Bapak ringkas ada 5 tata cara mandi wajib. Yang pertama yaitu niat. Di sini ada yang sudah tahu niat mandi wajib? Oke. Jadi niat mandi wajib itu ya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga mencuci alat kelamin dengan tangan kiri tentunya. Yang keempat berwudu sempurna, sama seperti wudu akan melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah. Dan yang kelima yaitu menggosok tubuh bagian kanan terlebih dahulu, dimulai dari telinga, tangan, kaki, dan semuanya yang kanan terlebih dahulu. Selanjutnya, apa saja sih yang tidak boleh kita lakukan apabila berhadas besar? Yang pertama yaitu sholat, yang kedua membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah berpuasa. Jadi kita tidak boleh yang namanya sholat dan juga membaca Al-Quran, serta kita tidak boleh berpuasa. Untuk perempuan, apabila kalian mengalami yang namanya menstruasi atau haid, kalian tidak boleh berpuasa dan juga membaca Al-Quran, serta tidak boleh yang namanya sholat. Terus bagaimana Pak? Apakah semuanya bisa dikodok? Ada beberapa yang bisa dikodok dan ada yang tidak bisa dikodok. Yang tidak bisa dikodok yaitu sholat dan juga membaca Al-Quran. Serta yang bisa dikodok adalah berpuasa.
Jadi ketika kalian sedang mengalami yang namanya menstruasi atau haid, kalian wajib mengkodok puasa yang kalian tidak laksanakan karena adanya halangan, yaitu haid dan menstruasi di luar bulan Ramadan. Sampai sini paham? Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, apa itu mukallaf? Jadi ada istilah-istilah dalam Islam yang menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau sudah mencapai kedewasaan. Mukallaf adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Tentunya dengan tanda-tanda usia baligh dari pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Mukallaf juga dapat diartikan sebagai orang yang sudah mendapat kewajiban dari Allah baik untuk dikerjakan maupun ditinggalkan. Mungkin kalian sudah paham kewajiban apa yang kalian harus kerjakan dan kewajiban apa yang kalian harus tinggalkan. Contoh seperti sholat, mengaji, terus berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, menyayangi sama teman, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu merupakan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kalian kerjakan, dan ada pula yang harus kalian tinggalkan. Yang pertama, tidak boleh berbicara kasar atau kotor. Terus selanjutnya, kalian tidak boleh berbohong. Kalian tidak boleh mengejek satu sama lain. Kalian harus menjaga bahasa dan perilaku. Selanjutnya, apa saja sih kewajiban apabila kita sudah memasuki usia baligh? Di sini ada 5 kewajiban yang kalian harus lakukan apabila sudah memasuki usia baligh. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, berpuasa Ramadan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang terakhir, menuntut ilmu. Sholat fardu 1 hari 1 malam, ada yang tahu berapa rakaat? Oke, benar. Ada 17 rakaat. Yang diawali dari sholat subuh berapa? 2. Sholat duhur 4. 2 tambah 4? Oke. Terus asar 4. 6 tambah 4? Oke. Terus maghrib 3. Dan sholat isya ada 4 rakaat. Jadi semuanya ada 17 rakaat. 1 hari 1 malam kita harus melaksanakan yang namanya sholat wajib. Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa Ramadan dalam 1 tahun kita melaksanakan puasa Ramadan 1 kali sebanyak 1 bulan penuh. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak-anak tidak boleh yang namanya melawan kepada orang tua dan harus berbakti kepadanya. Di dalam hadis dijelaskan kita tidak boleh berkata kepadanya. Berkata saja tidak boleh, apalagi berkata yang di luar Contohnya melawan, ketika orang tua menyuruh kita tidak mau, kita selalu bermain gadget atau menonton TV, kita tidak menghiraukan yang diperintahkannya. Sampai sini paham? Selanjutnya, menutup aurat bagi perempuan. Bagi perempuan, kita diwajibkan untuk menutup aurat. Aurat perempuan ada yang mengatakan semua anggota tubuh, ada juga yang mengatakan semua anggota tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Selanjutnya, menuntut ilmu. Jadi kita diwajibkan setelah usia baligh. Terus apabila kita sebelum usia baligh kita tidak diwajibkan, kita disarankan agar terbiasa melaksanakan itu semua. Jadi kita mengetahui buktinya sekarang. Kita sedang menuntut ilmu. Jadi kita tahu apa saja tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih, ilmu biologi, terus kewajiban setelah usia baligh. Ya, sampai sini paham? Jadi semua ini kita wajib lakukan ketika sudah usia baligh. Dan sebelum usia baligh kita harus melaksanakannya agar nanti terbiasa. Oke, sebelum ke penutup atau sebelum selesai, Bapak
ingin mengajak kalian semuanya tepuk tanda balik. Lagunya itu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Oke? Di sini kita ganti liriknya jadi tanda balik. Oke, semua ikuti Bapak ya. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan juga wanita, telah bermimpi basah bagi seorang pria, keluar darah haid bagi wanita. Jika 15 tahun usianya, maka sudah masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan mimpi basah, maka wajib mentaati syariah. Coba kalian. Oke, terus? Oke, terus? Maka sudah manusia dewasa. Walau tak keluar darah dan mimpi basah, maka wajib mentaati syariah. Luar biasa sekali. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tutup, Bapak mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.